Jika ada tekanan yang membuatnya nggak nyaman, kadang suka bertindak gegabah, seperti refleksi. Setelah hal itu terjadi, baru mikir. Jadi kadang suka insecure sama diri sendiri, karena ngerasa orang di sekitar suka ilfeel sama tingkah kita. Ketika reaksi kita menjadi sebuah refleks bertindak gegabah tanpa terkendali, itu artinya tanda bahwa kita menyimpan muatan emosi yang sangat mendalam. Sehingga ketika triggernya muncul atau sesuatu yang memicu kita muncul, maka kita dengan sendirinya akan bergerak secara otomatis, secara refleks, secara neurotik, tanpa bisa dikendalikan oleh diri kita. Sampai sudah selesai baru kita berpikir, hey, ngapain ya gua sampai kayak gitu? Ya, kalau dulu saya sangat suka sekali sama es krim. Ya, saya masih ingat banget ketika kita lagi di Holy Land, terus Pak Hendrati, bos saya, dia tiba-tiba gini, ayo siapa yang mau es krim? Ambil. Saya begitu dengar ada es krim, langsung saya dari ujung lompat. Pak, mau juga dong, Pak. Tanpa saya berpikir lagi, refleks, kayak seperti anak kecil yang langsung lompat gitu, tanpa mikir lagi begitu dikasih permen. Karena apa? Karena buat saya es krim itu kayak neurotik ya, kayak racunnya saya begitu, racun tanda kutip ya. Begitu ketemu es krim saya kayak nggak bisa mengendalikan diri saya, kayaknya tuh pengen banget gitu. Nah akhirnya saya mulai belajar untuk menata. Oke, ini ada yang nomor satu, sebelum melepaskan kita perlu menyadari dulu kan, loh kok saya bergerak secara langsung, secara reaktif, bukannya saya netral gitu dan dengan berpikir dengan sense-nya saya gitu, tapi saya benar-benar loncat langsung gitu. Nah ini yang perlu dilepaskan, segala sudut pandang saya tentang es krim begitu enak, begitu nikmat ya, semua rasa taste-nya. Ketika saya lepaskan ya saya jadi biasa aja sama es krim. Saya tetap suka gak? Suka. Makan gak? Makan. Tapi bukan sebuah kebutuhan. Kalau kita suka sama sesuatu, terlalu suka banget ya, kita kadang suka bereaksi ke kanak-kanakan. Nah itulah contoh ketika kita terlalu mencintai sesuatu, sehingga kita gak bisa ngelihat jelek-jeleknya lagi. Contohnya misalkan pilihan politik ya, ada teman yang pilihan politiknya si A, ada yang ngefans sama si B, A sama B. Ketika si A bikin kesalahan, dia udah gak lihat lagi. Ketika B bikin kesalahan, si kubu B udah gak ngeliat lagi. Kenapa? Karena ketika cinta sudah melekat, tahi kucing berasa coklat. Pokoknya apa aja katanya, yang penting gue udah cinta mati gitu sama ini, gak mungkin dia bikin salah. Padahal udah babak belur kayak apa juga, pasti dia yang paling benar. Nah ini udah konslet. Nah ini contohnya kalau kita berlaku sesuatu ya, sehingga itu menjadi refleks. Karena kita mencintai secara berlebihan, kita gak bisa ngeliat lagi jelek-jeleknya seseorang misalnya. Nah itu yang perlu dilepaskan. Sama itu adalah salah satu bentuk reaksi yang berlebihan. Atau misalkan kita marah misalnya, ke trigger sesuatu. Ada misalkan yang contoh orang begitu disalip mobilnya di jalanan langsung meledak, teriak-teriak, marah, ya jengkang-jengkang, guling-guling, tonjok-tonjokan di tengah jalan. Ada ya, banyak yang peserta training saya yang dulunya seperti itu, sekarang orang mau nyalip mobilnya kayak bodo amat mereka. Kenapa? Karena emosinya sudah dilepaskan, sehingga dia sama seperti orang-orang lainnya. Orang melihat rokok, ada yang langsung tergerak semuanya, kayak di luar nalar. Mereka tahu rokok itu tidak baik, mereka ya pokoknya hajar aja ngerokok, pokoknya udah gak bisa direm deh, emang gue butuh buat ngerokok. Nah itu adalah contoh ketika sesuatu sudah menjadi hal yang neurotik, hal yang refleks tadi. Dan itu adalah proses bertahun-tahun pengalaman yang diakumulasikan. Karena ngerokoknya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai dia jadi candu bener-bener. Kalau gak ngerokok tuh asem. Nah itu udah embedded ke tubuh fisiknya tuh. Nah untuk mengubahnya mesti dilepasin dulu semuanya, kunci-kunciannya. Ketika dilepaskan, sehingga dia jadi sama seperti orang lain. Mungkin sama seperti Anda yang gak kecanduan rokok, atau kayak Anda yang gak kecanduan minuman alkohol, atau Anda yang gak kecanduan narkoba. Kalau orang yang kecanduan, dia akan langsung bergerak menjadi refleks. Nah, kecanduan itu bisa banyak hal. Mungkin kita kecanduan gadget, ya. Tiap hari scrolling sosial media, ngeliatin apa aja, semua permasalahan dunia diambil, ya. Ngeliatin hari ini lagi ada tema apa, lihat-lihat di berita, gosip artis, politik hari ini lagi gimana. Itu contoh-contoh candu, ya. Kalau di bukunya Robin Sharma ya, di 5 AM Club, dia ngebahas banget betapa gadget itu banyak banget mengurangi ya, memberikan depresiasi
ya terhadap performance seseorang atau kemampuan seseorang untuk mencipta, berkarya dalam kehidupan mereka. Nah, ya banyak sekali kecanduan macam-macam gitu yang bisa dirasakan di sekeliling kita. Ya kecanduan bekerja misalnya, ya sampai nggak ingat keluarga, nggak ingat makan, nggak ingat apa, ada juga. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kembali lagi. Nah, semua emosi-emosi yang ada dalam diri ini, yang menjadi penyebab ini semua, itu yang perlu kita lepaskan. Sehingga pada akhirnya kita nggak bergerak dari sebuah refleks. Ya, tapi kita sepenuhnya in control, sepenuhnya sadar atas diri kita. Orang yang beragajulan kan nggak sadar ketika misalkan lagi mabok gitu ya, wah hajar sana sini, brak buk, tanpa mereka sadari. Karena mereka bergerak bukan dari pikiran sehat mereka. Nah, dengan kesadaran, ya kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa bijaksana dalam bertindak dan memilih sebuah langkah-langkah dalam kehidupan kita. Oke, so lepasin aja semua. Beban jangan diambil, jangan dibawa-bawa, jangan dipelihara, jangan dikontrol, jangan dikendalikan. Jangan belajar untuk dipahami, jangan berteman dengan emosi, jangan berdamai dengan emosi terlalu lama. Ya, kalau sebentar bolehlah. Lagi mau meledak, loh kok saya meledak? Ya udah saya tahan dulu gitu ya. Udah selesai di rumah, lepasin. Jangan dibawa. Ya, banyak orang bawa puluhan tahun. Buang, lepasin aja. Supaya Anda lebih ringan, lebih asik, lebih seru lagi. Oke, see you again di pertanyaan yang berikutnya. Kalau senang dengan pertanyaan ini, Anda dapat sesuatu, bagikan. Mungkin juga teman-teman yang lain juga membutuhkan ya. Siapa tahu ada pembelajaran yang bisa mereka dapatkan dari audio ini. Oke, sampai ketemu. Dadah.